Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi tentang bentuk hipotesis deskriptif satu variabel. Akan tetapi di sini kita bahas untuk uji Chi-square one sample. Bagaimana kita ketahui bahwasanya dalam metode bentuk hipotesis deskriptif satu variabel ada 5 metode, 4 ya, 4 yang sudah kita bahas. Yang terakhir kita bahas tentang uji Chi-square one sample, sama-sama untuk data nominal dengan binomial. Untuk bedanya, kalau binomial ini sampelnya kecil, kalau Chi-square one sample ini digunakan untuk sampel yang besar, lebih dari 25. Teori tentang uji Chi kuadrat satu sampel adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih dan data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Rumus Chi kuadratnya ini frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan. Keputusannya seperti yang lainnya sama. H0 ditolak apabila nilai satu diuji lebih dari nilai tabel. Dalam hal ini digunakan tabel Chi kuadrat. Kalau nilainya, kalau tidak usah melihat tabel, cukup dengan melihat nilai p-value atau signifikansi dibandingkan dengan tingkat kemanaan. Kalau lebih kecil berarti H0 ditolak, kalau lebih besar berarti H0 diterima. Contoh kasusnya, misalkan ada suatu penelitian yang ingin melihat salah satu organisasi perempuan, ingin mengetahui apakah wanita berpeluang yang sama dengan pria untuk menjadi kepala desa. Untuk itu maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian adalah masyarakat desa Mangli, contohnya di sini. Calon yang satu adalah wanita dan calon kedua adalah pria. Sebagai sumber data diambil secara acak sebanyak 300 orang. Ternyata 200 orang memilih pria dan 100 orang memilih wanita. Oke, datanya kira-kira seperti ini. Yang 100 orang memilih apa tadi? Pria dan 100 orang memilih wanita. Satu pria kita namai di sini, dan yang dua wanita. Oh sorry, 0 ya. Oke, ini X, variabelnya ini ya, ini X, terus yang satunya kita namai variabelnya kepala desa. Dalam kasus ini maka yang digunakan adalah uji Chi kuadrat. Tes variabelnya dimasukkan ke sini, variabelnya, yang lain tidak usah diperiksa, sudah otomatis benar. Nah, sudah diklik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji Chi kuadrat. Kita pindah ke MS Word. Nah, nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan, Anda bisa menggunakan nilai Chi kuadrat. Kalau Chi kuadrat ini nanti Anda bandingkan dengan tabel Chi kuadrat. Kalau nilai asimptotik signifikansi tidak usah dibandingkan dengan tabel, cukup Anda bandingkan dengan nilai signifikansi, yaitu sebesar 0,05. Dalam hal ini, langkah pertama perlu dibuat terlebih dahulu hipotesis awalnya. Hipotesis awalnya berbunyi frekuensi atau jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah sama. Dalam artian, calon kades pria dan wanita berpeluang sama untuk dipilih menjadi kades. Kita besarkan dulu hurufnya. Nah,
kiri. Besarkan dulu hurufnya. Hipotesis alternatifnya berbunyi frekuensi atau jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah tidak sama. Artinya calon kades pria dan wanita berpeluang berbeda untuk dipilih menjadi kepala desa. Dari ini hipotesisnya sudah terbentuk, hipotesis awal dan alternatifnya. Sekarang kita lakukan pengujian berdasarkan nilai Chi-square. Diperoleh nilai Chi-square-nya sebesar 33,333. Nanti dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel. Nah, maka harus dilihat dulu tabel dari nilai Chi kuadrat. Nah, Anda buka, cari tabel Chi kuadrat. Nah, ini. Kalau males lihat tabel, Anda langsung bisa melihatnya ini. Nilai signifikansi asimptotik diperoleh 0,0001. Nilainya lebih kecil dari 0,05. Maka kalau lebih kecil, keterangannya apa tadi? H0-nya ditolak. Jadi kalau H0-nya ditolak, yang ditulis sebagai kesimpulannya adalah bunyi dari hipotesis alternatifnya, yaitu frekuensi atau jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah tidak sama. Artinya calon kades pria dan wanita berpeluang berbeda untuk dipilih menjadi kepala desa. Atau dengan kata lain, hasil pengumpulan kesimpulannya H0 diterima ya, H0 diterima atau HA ditolak. Tetapi sebaliknya, kesimpulannya tadi hipotesis nolnya ditolak dan HA diterima ya. Jadi kesimpulannya H0 yang diajukan bahwa peluang pria dan wanita sama untuk dipilih menjadi kepala desa itu ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten di Mangli tadi ya cenderung memilih pria menjadi kepala desa karena pilihan prianya itu sebanyak 200. Nah, kalau melihat dari tabelnya, Anda lihat di tabel, cara melihat tabelnya bagaimana? DF derajat kebebasan 1 di sini 0,05. Nah, diperoleh tabelnya 0,05, berarti lihat kemananya 0,95, diperoleh 3,841. 3,841 dibandingkan dengan, nah ini berarti ini lebih besar ya dari tabel. Chi kuadrat hitung lebih besar dari tabel. Nah, keterangannya sudah pasti ya, kalau lebih besar H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Berarti yang ditulis sebagai kesimpulannya adalah bunyi dari hipotesis alternatif, yaitu frekuensi atau jumlah masyarakat yang memilih calon kades pria dan wanita adalah tidak sama. Artinya calon kades pria dan wanita berpeluang berbeda untuk dipilih menjadi kepala desa. Dalam hal ini nyata terbentuk di observasinya bahwasanya yang memilih kades pria sebanyak 200 dan yang memilih kades wanita sebanyak 100. Jadi selisihnya sangat tinggi ya, maka kelihatan nampak di sini. Oke, sekian gitu saja untuk materi tentang bentuk hipotesis deskriptif